Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'udun Nur Fikriya. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi HI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan maritim Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatannya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah mampu mendapatkan pengakuan internasional tersebut, telah memperkuat cara pandang mendasar bangsa Indonesia dan wawasan Nusantara. Tidak hanya sebagai negara yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut mampu menjadi modal bangsa Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh. Nah, dengan wilayah air laut yang jauh lebih luas dibanding daratan serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kekuatan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dan menjalin hubungan setara dengan Chola Nalanda dari India dan dinasti Tang dari Cina, serta kemenangan Sultan Fathahillah Mesir Portugis di Teluk Sunda Kelapa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga mampu memiliki budaya strategis maritim yang kuat. Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, tetapi juga di antara Laut Cina Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudra Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara middle power di selatan dengan global power di utara, antara non-nuclear power di selatan dengan nuclear power di utara, antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali. Posisi strategis Indonesia beserta faktor geografis dan resolusi dan kondisi sosial ekonominya juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional internasional. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu sehingga sangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil. Deklarasi De Juanda tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim.
Langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada, melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan dan prinsip kebijakan kelautan Indonesia, yaitu poin pertama, tujuan kebijakan kelautan Indonesia. Visi kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan di dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada visi pembangunan Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Prinsip kedua yaitu tentang perwujudan misi dan visi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan kelautan Indonesia disusun berdasarkan 6 prinsip dasar, yaitu 1. Penegakan kedaulatan hukum dan keselamatan laut. 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan. 3. Sumber daya kelautan terkelola optimal. 4. Diplomasi maritim. 5. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia yang andal. Dan 6. Kesejahteraan masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil.